Halo semua, bersama saya Mas Ayu. Kita sedang mempelajari modul Bayesian Network. Ini adalah video kedua. Kita akan mempelajari bagaimana kita melakukan klasifikasi menggunakan Bayesian Network. Sebagai contoh kasus, kita akan menggunakan human expert yang akan membantu kita mendefinisikan keterhubungan antar variabel di dalam mengklasifikasikan ikan. Kita mulai dari persoalan utamanya adalah mengklasifikasikan ikan sehingga perlu suatu variabel X dengan dua nilai, yaitu salmon dan sea bass. Kemudian X itu dipengaruhi oleh AB. Variabel A menyatakan musim penangkapan, peluang distribusi peluangnya adalah uniform, artinya karena ada 4 nilai maka peluang masing-masing nilai adalah 0,25. Variabel B menyatakan area penangkapannya. Ada 2 area di sini dengan peluang yang berbeda karena daerah B1 lebih sering digunakan dibandingkan daerah B2. Kemudian X sendiri mempengaruhi C dan D yang menyatakan karakteristik dari ikan tersebut, yaitu C menyatakan lightness kulitnya, ada 3 nilai, dan D menyatakan thickness dari ikan tersebut, ada 2 nilai. Sekarang kita akan coba melakukan inferensi untuk mencari berapa peluang ikan itu ditangkap di saat summer di North Atlantic yang merupakan ikan sea bass yang kulitnya itu gelap dan kurus. Dari sini kita bisa definisikan apa yang ingin kita ambil dengan menentukan value dari setiap informasi. Summer itu adalah A3, North Atlantic adalah B1, sea bass itu X2, duck itu C3, dan tin itu D2. Sehingga yang kita cari adalah peluang A3, B1, X2, C3, dan D2. Dari sini kita bisa hitung seperti yang kita lakukan pada video sebelumnya. Peluang A3 itu adalah 0,25, kita kalikan dengan peluang B1 0,6, lalu peluang X2 untuk A3 B1 itu adalah 0,6, peluang C3 untuk X2 itu adalah 0,5, peluang D2 X2 itu adalah 0,4 sehingga nilai totalnya adalah 0,012. Sekarang kita gunakan inferensi untuk melakukan klasifikasi. Misalkan kita akan mengklasifikasikan ikan yang memiliki nilai variabel C-nya adalah C1 dan variabel B-nya adalah B2. Sedangkan untuk variabel A dan variabel D tidak diketahui nilainya. Seperti sebelumnya, kita akan melakukan klasifikasi menggunakan Bayes decision rule, yaitu dengan memaksimumkan posterior probability. Kita akan bandingkan nilai peluang dari X1 given C1 B2 dengan peluang X2 given C1 B2. Persoalan klasifikasi ini akan kita selesaikan menggunakan inferensi dengan informasi yang tidak lengkap. Kita bisa menggunakan rumus peluang Q given E itu adalah alfa dikali peluang Q, E. Jadi di sini ketika kita menghitung peluang X1 given C1 B2, maka yang kita lakukan adalah menghitung nilai alfa dikali dengan sigma dari peluang X1, A, B2, C1, dan D. Di sini sigmanya menyatakan nilai kombinasi antara A dan D. Kemudian kita jabarkan dulu peluangnya. Alfa dikali sigma peluang A dikali peluang B2 dikali peluang X1 given A B2 peluang C1 given X1 peluang D given X1. Kemudian yang tidak mengandung A dan D bisa kita keluarkan dari sigma. Lalu sigma itu kita
bisa pecah dua, yang mengandung A saja dan yang mengandung D saja. Kemudian kita hitung untuk yang mengandung artikel A atau variabel A, maka kita lakukan untuk kombinasinya sehingga sigma PA kali PX1 given A, B2 itu dengan mengganti setiap A dengan A1, lalu kita jumlahkan dengan yang A2, begitu juga sampai dengan A4. Untuk yang D juga sama, peluang D given X1 disigmakan untuk D1 dan D2 itu nilainya sama dengan 1. Bisa dilihat di sini. PD1 X1 itu adalah 0,3, sedangkan PD2 X1 itu adalah komplemennya, yaitu 1 dikurang 0,3, yaitu 0,7. Sekarang kita bisa dapatkan angkanya. Peluang X1 given C1 B2 itu adalah alfa 0,114, sedangkan peluang X2 given C1 B2 itu adalah alfa 0,042. Kemudian kita normalisasi dengan menjumlahkan kedua peluang, kemudian menjadi pembagi dari keduanya, sehingga peluang X1 given C1, B2 itu adalah alfa 0,114 dibagi dengan alfa 0,156, sehingga alfanya bisa dicoret dan menjadi 0,73. Begitu juga peluang X2 given C1, B2 itu adalah 0,27. Nah, berdasarkan bias decision rule, maka X1 memiliki peluang yang lebih besar daripada X2 sehingga decisionnya adalah X1 yang merupakan salmon. Sebagai penutup, kita sudah mempelajari bagaimana kita menggunakan Bayesian network yang dibentuk oleh pakar, baik konstruksi dari grafnya maupun nilai parameter dengan asumsi-asumsi tertentu. Kemudian kita juga melihat bagaimana inferensi dilakukan dengan complete evidence, dan kita juga melihat contoh klasifikasi yang dilakukan menggunakan inference dengan incomplete evidence.